Halo teman-teman, kembali lagi bareng gua di Nyong Java. Oke, di video kali ini gua akan membahas tentang event Karwak. Event Karwak ini adalah event dimana kalian membunuh Karwak sesuai level kalian teman-teman. Kalian itu harus berurutan menyerangnya. Contoh seperti gua, ini umur akun gua 55 hari dan gue udah pernah nyerang Karwak sebelumnya. Jadi sekarang next level ya teman-teman. Jadi setiap kalian menyerang itu di event selanjutnya akan naik tingkatan teman-teman. Di event Karwak ini punya level 5 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di Karwak sendiri ini dia punya beberapa level ya teman-teman, level-level tingkat kesulitan. Jadi di Karwak ini memiliki 5 level kesulitan teman-teman. Yang pertama itu level easy, yang kedua level normal, ketiga level hard, keempat level nightmare, dan yang terakhir adalah level hell teman-teman. Jadi seiring waktu kalian menyerang, misalkan ya teman-teman, saya kan nyerang level normal nih upacara Karwak kali ini. Nanti ketika di event selanjutnya Karwak itu akan tingkat menjadi level hard teman-teman, tergantung kalian bisa mencapainya atau tidak teman-teman. Oke, kita langsung lihat di penjelasannya biar lebih jelas. Oke, jadi cara bermainnya adalah kita manggil Karaku atau summon ya. Untuk summon Karwak ini per levelnya adalah 100 action point, menggunakan action point teman-teman. Dan yang kedua, kita bisa seperti ini teman, kita langsung contohkan saja. Ketika kita summon, kita bisa rally, attack, ataupun meminta bantuan teman-teman. Jika kamu memanggil bantuan, pasukan Karaku akan menjadi terlihat sama anggota aliansimu. Jadi ketika kalian klik bantuan seperti ini teman-teman, nanti akan muncul di sini teman-teman, rincian tantangan sekutu. Di sini adalah bantuan kami teman-teman. Jadi kalian bisa meminta bantuan di sini dan teman kalian bisa merally Karwak kalian. Oke, selanjutnya yang keempat, untuk menyelesaikan upacara Karwak kamu harus mengalahkan semua level pasukan Karaku. Jadi level Karwak ini atau Karaku ini ada 40 level ya teman-teman. Di sini 40 level. Oke, jadi di Karwak ini ada 50 level ternyata teman-teman. Jadi ada 50 level Karwak atau Karaku, kalian bisa menyerangnya. Oke, ini mark of the Karwak. Mark of the Karwak ini ketika kalian membantu teman kalian akan mendapatkan itemnya. Nanti gue spill. Oke, jadi catatan penting, pada akhir event semua mark of the Karwak yang tidak digunakan akan hilang. Jadi ketika kalian membantu teman, kalian akan dapat seperti ini teman-teman, item ini, dan item ini akan hilang ketika event ini selesai. Oke, jadi itu adalah opening ataupun penjelasan singkat tentang event Karwak teman-teman. Langsung kita masuk ke tips and trick ya teman-teman. Ini menurut versi gue pribadi. Oke, jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah ketika kalian login dan ada guardian belum diserang dan juga sudah melewati waktu, kalian bisa serang teman-teman. Tujuannya apa teman-teman? Tujuan kita menyerang guardian yang pertama adalah runes ya teman-teman, mencari rune, terutama kita mencari runes attack, defense ataupun HP ya teman-teman. Yang kedua, kita membunuh guardian, yaitu yang paling penting adalah untuk menunjang level commander kita teman-teman. Seperti gue main cavalry, di sini gue targetnya adalah level 60 untuk Minamoto, karena gue pribadi bermain cavalry untuk APK season 1, season 2, dan kemungkinan season 3 tetap lanjut karena ini akan gue build full cavalry teman-teman. Oke, mungkin nah nih seperti ini nih, ini kan 5% teman-teman, karena di Shrine of Guardian maksud gue di Shrine atau Holy Site level 3 ini kalian maksimal bisa mendapatkan sampai dengan plus 10% teman-teman. Kalau 15% itu enggak keluar ya teman-teman di Holy Site level 3. Nanti runes plus 15% akan muncul di Holy Site level 4 ataupun Lost Temple teman-teman. Jadi gue bakalan skip aja ataupun gue time lapse
karena ini akan sangat lama untuk menghabiskan Guardian sendirian. Oke. Oke, ini Guardian yang terakhir ya teman-teman. Ini Guardian yang terakhir, semoga dapat tag 7% teman-teman. Minimal tuh 7% ya. Minimal 7% udah oke lah. Kita lihat. Kecepatan mengam gold kenapa nggak kemarin gitu. Stone makanan wood. Aduh, cepat am gold lagi. Attack mayan. Oke, fix di sini cuma ada attack, kita ambil attack aja teman-teman. Oh ya, di sini kan kita di dalam satu zona 2 ini, bisa masih satu lingkup zona 2 ini, satunya ada shrine maksudnya ya. Terdapat 3 shrine dalam satu zona teman-teman. Kita cari juga di shrine lainnya. Nah kan ada 7% kan. Apa gue bilang teman-teman, jangan menyerah teman-teman. Kita balikin dulu pasukan. Lumayan loh teman-teman. Oke, ini Guardian yang terakhir ya teman-teman. Ini Guardian yang terakhir, semoga dapat tag 7% teman-teman. Minimal tuh 7% ya. Minimal 7% udah oke lah. Kita lihat. Kecepatan mengam gold kenapa nggak kemarin gitu. Stone makanan wood. Aduh, cepat am gold lagi. Attack mayan. Oke, fix di sini cuma ada attack, kita ambil attack aja teman-teman. Oh ya, di sini kan kita di dalam satu zona 2 ini, bisa masih satu lingkup zona 2 ini, satunya ada shrine maksudnya ya. Terdapat 3 shrine dalam satu zona teman-teman. Kita cari juga di shrine lainnya. Nah kan ada 7% kan. Apa gue bilang teman-teman, jangan menyerah teman-teman. Kita balikin dulu pasukan. Lumayan loh teman-teman. Oke, ini Guardian yang terakhir ya teman-teman. Ini Guardian yang terakhir, semoga dapat tag 7% teman-teman. Minimal tuh 7% ya. Minimal 7% udah oke lah. Kita lihat. Kecepatan mengam gold kenapa nggak kemarin gitu. Stone makanan wood. Aduh, cepat am gold lagi. Attack mayan. Oke, fix di sini cuma ada attack, kita ambil attack aja teman-teman. Oh ya, di sini kan kita di dalam satu zona 2 ini, bisa masih satu lingkup zona 2 ini, satunya ada shrine maksudnya ya. Terdapat 3 shrine dalam satu zona teman-teman. Kita cari juga di shrine lainnya. Nah kan ada 7% kan. Apa gue bilang teman-teman, jangan menyerah teman-teman. Kita balikin dulu pasukan. Lumayan loh teman-teman. Oke, ini Guardian yang terakhir ya teman-teman. Ini Guardian yang terakhir, semoga dapat tag 7% teman-teman. Minimal tuh 7% ya. Minimal 7% udah oke lah. Kita lihat. Kecepatan mengam gold kenapa nggak kemarin gitu. Stone makanan wood. Aduh, cepat am gold lagi. Attack mayan. Oke, fix di sini cuma ada attack, kita ambil attack aja teman-teman. Oh ya, di sini kan kita di dalam satu zona 2 ini, bisa masih satu lingkup zona 2 ini, satunya ada shrine maksudnya ya. Terdapat 3 shrine dalam satu zona teman-teman. Kita cari juga di shrine lainnya. Nah kan ada 7% kan. Apa gue bilang teman-teman, jangan menyerah teman-teman. Kita balikin dulu pasukan. Lumayan loh teman-teman. Pasukan lari kencang kita, yaitu Cao kita belum sampai ternyata teman-teman. Tinggal kita tunggu ya.
sudah sampai. Kita pakai T1 aja. Oke, nanti ketika sudah ambil rune kita lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai ambil rune. Jadi tips dan trik dari Nyong Java untuk event Karuak yaitu yang pertama, pastikan kalian full buff ya teman-teman. Yang pertama gua bermain cavalry. Tentunya kita harus menggunakan menggunakan tema kota cavalry. Yang kedua, pasukan teman-teman. Seharusnya pasukannya full cavalry, tapi karena kingdom ini masih kingdom muda dan pasukan gue masih sedikit, jadi kita akan pakai full T4 teman-teman, tapi mixed troop is okay. Dan komandan keduanya adalah Sun Tzu. Nanti gue jelasin kenapa Sun Tzu dan Minamoto, jadi ya nanti kita jelasin. Oke, yang pertama kalian harus full buff ya teman-teman. Boleh pakai attack, boleh pakai defense. Secara gue pribadi gue pakai attack. Nanti dulu. Pakai defense teman-teman. Karena kita di sini udah ada defense 5%, ditambah runes-nya 7%, attack, dan dari teratai tema kotanya tuh 5%. Jadi untuk secara attack-nya sendiri sudah 12% teman-teman buff-nya. Jadi kita menggunakan tambahan defense teman-teman, jangan attack lagi ya. Yang kedua, kalian keluarkan pasukan terbaik kalian. Yang ketiga, jangan lupa aktifkan War Frenzy teman-teman. Kita serang ini hanya untuk memicu. Kenapa War Frenzy? Karena di War Frenzy ini kalian mendapatkan buff ya. Dapatkan buff itu attack pasukan 3% teman-teman. Jadi totalnya kalian mendapatkan 7% ditambah tema kotanya 5%, 12% ditambah 3% jadi 15% teman-teman. Jadi ini udah full banget. Dan tips selanjutnya yang keempat ya teman-teman, kalian harus TP di tengah wilayah ya teman-teman. Kenapa tengah wilayah? Agar ketika kalian summon Karuak ini akan berada di dalam wilayah aliansi teman-teman. Kenapa di dalam wilayah aliansi? Karena kita memiliki buff aliansi ini akan aktif ya teman-teman. Jadi buff aliansi akan aktif ketika kalian di dalam wilayah atau teritori ya. Oke, begitu semua sudah siap, kita akan serang ya teman-teman. Karena di sini waktunya tinggal 2 menit lagi. Nah, kalian serang terus. Usahakan menggunakan satu march ya teman-teman, karena setiap kita menyerang kita tidak menggunakan action point ya teman-teman. Karena tadi kita udah attack, kita tunggu di level 3. Jadi di setiap satu level ini kita akan menggunakan 100 point. Oke, jadi di setiap level kita akan menggunakan 100 action point teman-teman untuk summon. Dan untuk attack-nya kita menggunakan 46 action point. Ini seperti barbarian ya teman-teman. Ini akan berkurang terus menerus kalau kalian pakai commander yang ada peacekeeping-nya teman-teman. Jadi kita langsung serang. Dan pastikan action point kalian penuh ya teman-teman. Jadi di sini kan di jadwal ini 1 hari atau 2 hari itu sudah ada ini teman-teman, sudah ada kayak highlights-nya ya teman ya. Untuk upacara Karuak kalian jadi bisa mengumpulkan action point-nya. Jadi ketika ingin reset UTC, kalian jangan ngabisin ini dulu teman-teman. Ketika Karuaknya udah summon di hari Kamis ini, baru kalian gunakan action point-nya teman-teman. Ingat, gunakan action point harian teman-teman. Jangan menggunakan action point yang ada di tas kalian ya, itu sangat boros teman-teman. Kita berbicara tentang bermain efisien ya teman-teman. Secara keseluruhan sama kayak gue ya teman-teman, gue F2P ataupun low spender. Jadi kita harus bermain seefisien mungkin dan seefektif mungkin untuk perkembangan akun kita. Nah seperti ini ya teman-teman. Kalau TP-nya di
dalam wilayah, dia akan tersummon di sekitar wilayah juga. Jadi usahakan jangan di pinggir ya teman teleportnya. Kita sudah level 5 teman-teman, masih menggunakan action point harian dan 1 March. Oke. Ingat, ketika kalian sudah ngeluarin pasukan, jangan dibalikin lagi ke kota. Karena kalau kalian pulang pergi dari kota, ini action point yang di sini dia nggak akan berkurang teman-teman. Sama seperti halnya kalian menyerang barbarian, ini akan berkurang seiring kalian menyerang terus-terusan barbariannya ya. Nah, seperti ini. Kita sudah level 6 teman-teman. Nah, berikutnya level 7. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah berkurang sampai 40 action point. Karena apa? Ini karena berfungsinya skill Minamoto, yaitu dari peacekeeping-nya teman-teman. Nah, dari sini kekuasaan komander menunjukkan lebih besar 50 commander, dan dari peacekeeping ini teman-teman. Cut. Oke teman-teman, kita sudah level 7. Kemungkinan kita akan cepetin aja ya teman-teman, karena kita menggunakan 1 March ini agak lama karena kita menggunakan 1 March agak lama karena bolak-balik terus teman-teman. Tapi tetap usahakan tetap di dalam wilayah ya. Aman lagi teman-teman. Oke, mungkin ini gua pakai dulu ya. Dan kita action point ini sudah hampir selesai. Kita akan lanjutin lagi teman-teman. Kita akan lihat cukup sampai di mana action point harian per hari mendapatkan karwak ya teman-teman. Berapa banyak level yang kita dapatkan. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung action point kita. Kita serang. Kita berada di level 13 teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah ini sekarang UTC 5 ya teman-teman. Berarti kalau dari UTC 1 ke UTC 5 itu hitungannya 5 jam ya teman-teman. 5 jam 12 level. Kita hitung lagi 5 jam lagi ke UTC 10, kemungkinan action point juga sudah full teman-teman. Berarti sehari kita bisa menyelesaikan sekitar berapa teman-teman? Aduh, nggak bisa lagi, udah kesamaan lagi kepencet teman-teman. Kita pakai aja ya. Jadi tadi kita hitung level 13 ya teman-teman. Coba kita hitung dikali 3 aja. Jadi kita bermain sekitar 3 kali karwak per hari teman-teman. Hanya menggunakan action point harian. Berarti 13 dikali 3 teman-teman. Itu total sekitar 39 ya. 39 level. 39 level untuk action point harian. Itu kita bilang menggunakan 1 March ya teman-teman. Dan kemungkinan untuk di Kingdom Muda itu nggak bisa sampai level 39 untuk 1 March permainan teman-teman. Pasti menggunakan banyak March ataupun dibantu dengan rally teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa mencapai level 50 tanpa menggunakan action point botol teman-teman. Hanya mengandalkan action point harian. Jadi tips and trick kita sudah selesai teman-teman. Sampai di sini kita keluarin dulu pasukan. Kita akan membahas ulang teman-teman. Jadi dengarkan baik-baik. Yang pertama, kalian harus melakukan full buff teman-teman. Ketika kalian bermain infanteri, kalian bisa menggunakan attack tambahan ataupun defense tambahan sesuai kebutuhan kalian. Dan gue bisa kasih contoh karena di sini gue bermain cavalry dan tema kota gue menambahkan 5% serangan cavalry dan ditambah gua mengambil runes 7% attack.
berarti total 12% attack ya teman-teman. Jadi biar balance, gua menyeimbangkan dengan defense pasukan sebesar 5% teman-teman. Berarti kita punya defense 5% ditambah attack 12%. Belum lagi ketika kalian mengaktifkan skill War Frenzy teman-teman. War Frenzy ini wajib banget teman-teman. Berarti kalian memiliki attack 15% dan defense 5%. Itu sudah sangat-sangat cukup. Itu di luar wilayah ya teman-teman. Kalau kalian battle di luar wilayah itu, coba kita hitung ketika kita battle di dalam wilayah teman-teman. Di sini kita hitung cavalry aja teman-teman. Ini sebagai contohnya. Attack 5% teman-teman. Attack 5%. Defense 1,5%. Peningkatan serangan pasukan saat bertempur di wilayah aliansi sebesar 3%. Berarti totalnya 3,5 ya teman-teman. 3,5% serangan di dalam wilayah aliansi dan ditambah ini 5%, 1,5 ya teman-teman. Kalian bisa hitung seberapa banyak buff yang kalian dapatkan jika kalian bertempur di dalam wilayah aliansi teman-teman. Itu yang pertama ya teman-teman. Itu trik yang pertama, mengaktifkan semua buff ya teman-teman. Itu tips yang pertama. Yang kedua adalah jangan menggunakan action point, botol ataupun terburu-buru dalam event Karwak ini teman-teman. Karena di event Karwak ini berlangsung sangat lama ya. 1, 2, 3, 4 hari. Berlangsung selama 4 hari event Karwak ini. Gua yakin teman-teman, gua sendiri melakukan ini setiap ada event Karwak. Gua tidak pernah menggunakan action point botol teman-teman untuk push Karwak ini. Jadi gua pakai gua pakai action point harian di hari pertama, hari kedua, dan kemungkinan besar di hari ketiga ini kalian sudah level 50 teman-teman. Jadi untuk di Kingdom Muda kalian harus menghemat action point kalian teman-teman. Itu sangat dibutuhkan karena akan banyak event yang mengeluarkan action point di Kingdom Muda, dan itu membuat pertumbuhan akun kalian sangat cepat teman-teman. Jadi harus pintar-pintar menggunakan action point. Oke, yang pertama itu mengaktifkan semua buff. Yang kedua itu jangan terburu-buru dalam mengerjakan event apapun. Semua harus diperhitungkan seperti Karwak ini. Jadi kalian gunain aja action point harian. Ketika kalian udah selesai attack nih, action point kalian habis, ya udah kalian tinggal cari rune pemulihan action point 5%, 7% ataupun 10%. Jadi ketika kalian jadi ketika kalian sudah online lagi, action point kalian sudah nambah nih. Bisa-bisa full teman-teman. Bisa-bisa full teman-teman. Kalau kalian ngambil pemulihan action point 5%, 7% ataupun 10%, kalian bangun 5 jam kemudian atau 4 jam kemudian online lagi, ini kemungkinan besar udah setengah ataupun udah full bahkan teman-teman. Jadi kalian gak usah terburu-buru di event Karwak ini teman-teman. Kalian masih memiliki waktu sebanyak 4 hari. Jadi kesimpulannya adalah jangan terburu-buru di setiap event ya. Dan di event Karwak ini juga memiliki tantangan boss, tapi baru bisa terbuka ketika minimal 15 anggota Lensa harus menyelesaikan tantangan 15 yang dimana adalah level 15 ya teman-teman, pada tingkat kesulitan normal ataupun lebih tinggi. Karena di sini kita hanya sedikit teman-teman yang udah normal, udah maksudnya mencapai level normal. Jadi ya kemungkinan besar kita coba bisa nyerang 1 bos atau 2 bos. Kita akan lihat nanti ya teman-teman. Kemungkinan akan diupdate berbarengan dengan video yang lainnya ataupun diupdate tersendiri. Kita akan lihat. Oke teman-teman, jadi segitu aja video pembahasan gua tentang Karwak, tips dan trik dari gua pribadi tentang Karwak.
Jadi kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like, comment, dan jangan lupa subscribe teman-teman, dan share ke teman-teman kalian agar kedepannya gue bisa membuat lebih banyak konten tentang Rise of Kingdom, series Rise of Kingdom, tips and trick, ataupun tutorial lainnya teman-teman. Doain aja semoga bisa live streaming Ark of Osiris, pembahasan kingdom lain, KVK, War SOC, ataupun KVK 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Jadi segitu aja. Terima kasih. Bye. Nyong Java.